Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang assignment atau penugasan. Assignment merupakan bentuk khusus dari model transportasi dengan ukuran M kali M, di mana M adalah menunjukkan jumlah operatornya dan jumlah tugasnya. Di permasalahan assignment, jumlah tugas itu diasumsikan sama dengan jumlah operatornya. Sehingga nantinya satu operator itu ngerjakan satu tugas, dan di permasalahan assignment, variabel keputusannya merupakan variabel yang bernilai bilangan biner. Jika variabelnya disimbolkan dengan xij, di mana I menunjukkan indeks operator dan J menunjukkan indeks tugas, maka nilai xij bisa bernilai 1 atau 0. Xij bernilai 1 artinya jika operator ke I mengerjakan tugas yang ke J. Bernilai 0 jika tidak. Permasalahan assignment bisa dinyatakan dalam bentuk model matematika. Untuk membentuk model matematika pada permasalahan assignment, pertama kita menentukan variabel keputusannya. Variabel keputusan disimbolkan dengan xij, di mana xij bernilai bilangan biner, bernilai 1 jika operator ke I ngerjakan tugas yang ke J. Jika tidak, maka nilainya 0. Di formulasi model matematika ada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya di permasalahan assignment yaitu meminimumkan total biaya penugasan yang merupakan perkalian antara Cij dengan Xij, di mana Cij adalah biaya yang dikeluarkan untuk menggaji operator ke I ketika mengerjakan tugas yang ke J. Selanjutnya ada fungsi batasan. Fungsi batasan yang pertama, ketika nilai I-nya tetap, sigma xij dan J-nya bergerak mulai dari 1 sampai dengan M sama dengan 1. Arti dari fungsi constraint ini yaitu tiap operator ke I nantinya akan mengerjakan satu tugas yang ke J. Constraint yang kedua, ketika J-nya nilainya tetap, sigma xij dan I-nya bergerak dari 1 sampai dengan M, artinya adalah tiap tugas yang ke J nantinya akan dikerjakan oleh satu operator saja. Ini adalah contoh formulasi model matematika untuk permasalahan assignment di mana jumlah operator dan jumlah tugasnya ada sebanyak 4. Indeks I-nya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 yang menunjukkan jumlah operatornya. Demikian juga indeks J itu menunjukkan tugasnya, dan jumlah tugasnya sama dengan jumlah operatornya. Fungsi tujuannya minimasi biaya penugasan yang merupakan perkalian antara biaya penugasan operator ke I ketika mengerjakan tugas yang ke J. Karena ini operatornya ada 4, tugasnya ada 4, maka total dari variabel keputusannya itu ada sebanyak 16 variabel keputusan. Selanjutnya, ada fungsi constraint. Kelompok fungsi constraint yang pertama ini menunjukkan bahwa tiap satu operator nantinya akan mengerjakan satu tugas saja. Contohnya, untuk yang di baris yang pertama ini menunjukkan bahwa operator 1 dia nantinya akan mengerjakan satu tugas saja. Entah itu kebagian tugas yang 1, atau tugas 2, atau tugas 3, atau tugas yang keempat. Selanjutnya, kelompok constraint yang kedua
ini menunjukkan bahwa tiap tugas nantinya hanya akan dikerjakan oleh satu operator saja. Contohnya, untuk constraint di baris yang kelima, X11 ditambah X21 ditambah X31 ditambah X41 sama dengan 1, artinya tugas yang ke-1 nantinya hanya akan dikerjakan oleh satu operator saja, entah itu operator 1, 2, 3, atau 4. Dan terakhir, Xij nilainya merupakan bilangan biner yang bernilai 1 atau 0. Untuk mencari solusi pada permasalahan assignment bisa menggunakan reduce matrix. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, cari nilai minimum pada tiap baris. Kurangkan sel dengan nilai minimum baris. Selanjutnya, cari nilai minimum tiap kolom dan kurangkan sel dengan nilai minimum kolomnya. Pilih sel yang bernilai 0. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan reduce matrix, kita akan masuk ke contoh soal. Di contoh soal ini ada 4 operator dan ada 4 tugas. Tabel ini menunjukkan tabel biaya penugasan ketika operator ke I ngerjakan tugas yang ke J. Contohnya, ketika operator ke-1 ngerjakan tugas yang ke J, akan keluar biaya sebesar $3. Langkah pertama pada penggunaan metode reduce matrix, pertama carilah nilai minimum pada tiap barisnya. Contohnya, pada baris yang pertama, nilai minimum biaya penugasannya sebesar 2. Selanjutnya, kita cari nilai minimum pada baris 2, 3, dan 4. Selanjutnya, nilai minimum pada tiap baris tersebut kurangkan dengan nilai sel pada baris yang sama. Contohnya, pada sel 11 yang semula nilainya 3, dikurangi dengan nilai minimum barisnya sebesar 2, maka akan berubah menjadi 1. Atau pada sel 41, yang semula nilainya 2 dikurangi dengan minimum barisnya sebesar 2, maka akan berubah menjadi 0. Langkah berikutnya, mencari nilai minimum pada tiap kolomnya. Setelah diketahui nilai minimum pada tiap kolomnya, kurangkan sel pada kolom yang sama dengan nilai minimum kolom tersebut. Untuk kolom 1, 2, dan 3 nilainya tetap karena nilai minimum kolomnya sebesar 0. Pada kolom yang keempat, ada perubahan nilai karena minimum kolomnya sebesar 2. Contohnya, pada sel 14 yang semula 2, setelah dikurangi dengan minimum kolomnya akan berubah menjadi 0. Ini adalah tabel hasil dari ketika sudah dikurangkan dengan nilai minimum pada tiap kolomnya tadi. Kita lihat ada sel yang nilainya 0. Contohnya seperti di baris yang ke-1, itu ada sel 12 yang nilainya 0 dan ada sel 14 yang nilainya 0. Artinya, operator ke-1 ketika dia diminta untuk mengerjakan tugas yang kedua atau tugas yang keempat, akan menghasilkan biaya penugasan yang minimum. Selanjutnya kita bisa mengalokasikan tiap-tiap operator untuk mengerjakan tugas yang mana saja. Untuk mengalokasikannya, kita mulai dari operator yang hanya punya pilihan satu tugas saja. Kita lihat ada operator kedua. Jadi operator kedua, agar biayanya paling minimum, dia pilihannya hanya bisa mengerjakan tugas yang ke-1 saja.
Ketika tugas yang ke-1 dikerjakan oleh operator yang kedua, maka operator 4 dia tidak mengerjakan tugas yang ke-1, tapi dialokasikan untuk mengerjakan tugas yang ke-4. Dan berikutnya, baru operator ketiga, karena dia punya satu pilihan aja, maka operator ketiga dia mengerjakan tugas yang ketiga. Dan terakhir, yaitu operator 1, dia ditugaskan untuk mengerjakan tugas yang kedua. Dan ketemu total cost-nya sebesar 5. Untuk mengetahui biaya penugasannya, bisa dilihat pada tabel biaya penugasan di bagian sebelumnya. Ada algoritma yang namanya Hungarian. Algoritma Hungarian itu digunakan untuk mencari solusi pada permasalahan assignment ketika reduce matrix tidak mampu mencari solusinya. Ini adalah contoh soal di mana solusinya tidak bisa dicari dengan menggunakan reduce matrix, tapi membutuhkan algoritma Hungarian untuk mencari solusinya. Dari soal tadi, kita mencoba mencari solusinya dengan menggunakan reduce matrix. Pertama, dicari nilai minimum pada tiap barisnya. Kemudian, nilai minimum pada tiap baris tersebut dikurangkan dengan nilai pada tiap sel pada baris yang sama. Selanjutnya, dicari nilai minimum pada tiap kolomnya. Nilai minimum pada tiap kolom tersebut selanjutnya dikurangkan dengan nilai yang ada pada tiap sel pada kolom yang sama. Ini adalah tabel akhir dari ketika kita menggunakan reduce matrix. Kita lihat bahwa operator ke-1 agar biaya penugasannya minimum, operator ke-1 dia bisa mengerjakan tugas yang ke-1. Operator 2 agar biayanya minimum, dia bisa mengerjakan tugas 2 atau tugas yang ketiga. Kemudian kita lihat operator ketiga agar biayanya minimum, ternyata dia mengerjakan tugas yang ke-1. Kalau operator ketiga mengerjakan tugas yang ke-1, maka ini nantinya akan melanggar fungsi constraint-nya. Karena satu tugas tidak boleh dikerjakan oleh lebih dari satu operator. Kalau operator 2, dia mengerjakan tugas yang kedua dan ketiga, ini juga melanggar constraint-nya. Karena satu operator itu hanya diperbolehkan mengerjakan satu tugas saja. Jadi untuk permasalahan ini, ketika menggunakan reduce matrix, itu tidak bisa menemukan solusi optimalnya, sehingga selanjutnya akan menggunakan algoritma Hungarian. Algoritma Hungarian terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu hitung reduce matrix-nya. Setelah itu masuk tahap yang kedua. Untuk lebih jelasnya mengenai penerapan algoritma Hungarian, kita akan masuk ke contoh soal. Kita masuk ke tahap 2 dalam penerapan algoritma Hungarian. Tahap awal yaitu menghitung reduce matrix itu sudah ditunjukkan pada perhitungan sebelumnya. Dan ini adalah hasil dari perhitungan reduce matrix-nya. Kita lihat bahwa dari hasil reduce matrix ini belum bisa menemukan solusi optimal untuk masalah penugasan tadi. Di tahap 2 algoritma Hungarian, pertama, kita buat garis untuk menutup sel yang nilainya 0 dan jumlah garisnya itu sesedikit mungkin. Untuk menutup sel yang nilainya 0 pada kolom 1, kita bisa buat garis vertikal seperti ini. Kemudian untuk menutup sel yang nilainya 0 pada baris yang kedua, kita bisa buat garis horizontal seperti ini. Kita lihat jumlah garisnya
yang bisa digunakan untuk menutup sel yang nilainya 0, jumlahnya ada sebanyak 2. Dan jumlah garisnya tidak sama dengan jumlah tugas atau jumlah operatornya yang sebanyak 3. Ketika jumlah garis yang digunakan untuk menutup sel yang nilainya 0 tidak sama dengan jumlah tugas atau jumlah operatornya, maka artinya solusinya belum optimal. Jumlah garis yang dibuat itu adalah jumlah garis yang sesedikit mungkin. Setelah kita membuat garis untuk menutupi sel yang nilainya 0, kita lihat pada sel yang tidak tertutup garis, berapakah nilai yang paling kecil. Ternyata pada sel yang tidak tertutup garis, nilai yang paling kecil itu pada sel 12 sebesar 2. Nantinya, nilai 2 ini akan dikurangkan pada sel yang tidak tertutup garis. Jadi pada sel yang tidak tertutup garis, itu ada sel 12, ini nanti akan dikurangi 2. Pada sel 13 ini juga dikurangi 2. Pada sel 32 ini juga dikurangi 2. Pada sel 33 ini juga dikurangi 2. Pada sel yang tertutup garis sebanyak 1 kali, itu tidak perlu dikurangi. Tetapi pada sel yang tertutup perpotongan garis, yaitu pada sel 21, maka ditambahkan dengan nilai minimum tadi, yaitu ditambahkan dengan 2. Ini adalah hasil dari iterasi yang ke-1, di mana sel yang tidak tertutup garis sudah dikurangi dengan nilai minimumnya, dan sel yang tertutup garis sebanyak 2 kali ditambahkan dengan nilai minimum tadi. Hasil dari iterasi yang kedua ini, kita bisa mengecek kira-kira sudah optimal atau belum. Untuk mengeceknya, kita bisa dengan membuat garis yang menutup sel yang nilainya 0. Jumlah garis yang dibuat itu jumlahnya sesedikit mungkin. Untuk membuat garis yang menutup sel yang nilainya 0, ini bisa lebih dari satu macam. Saya beri contoh, ini adalah contoh yang pertama. Kita bisa membuat garis yang vertikal seperti ini di kolom yang ke-1. Kemudian bisa juga membuat garis vertikal untuk menutup sel yang nilainya 0 di kolom yang kedua. Dan bisa juga menutup sel yang nilainya 0 di kolom yang ketiga menggunakan garis vertikal seperti ini. Ini jumlah garisnya sama dengan 3, dan jumlah garisnya sama dengan jumlah operatornya. Ketika jumlah garisnya sama dengan jumlah operatornya, maka artinya hasil dari iterasi yang kedua ini itu sudah optimal. Alternatif lain untuk buat garis yang menutupi sel yang nilainya 0, itu bisa juga seperti ini. Jadi membuat garis horizontal untuk menutup sel yang nilainya 0 pada baris yang ke-1. Kemudian membuat garis vertikal untuk menutup sel yang nilainya 0 pada sel 31. Dan bisa juga membuat garis horizontal untuk menutup sel yang nilainya 0 pada baris yang kedua. Cara ini pun ternyata juga menghasilkan jumlah garisnya sebanyak 3. Ketika jumlah garis yang menutup sel yang nilainya 0 itu sama dengan jumlah operator atau jumlah tugasnya, artinya solusinya sudah optimal. Setelah kita mengetahui bahwa tabelnya itu sudah optimal, langkah berikutnya adalah mengalokasikan seorang operator mengerjakan tugas yang mana. Untuk mengalokasikan operator mengerjakan tugas yang mana, kita mulai dari operator yang ketiga. Karena operator yang ketiga ini, dia hanya punya satu pilihan saja agar biaya penugasannya minimum. Selanjutnya, kita lihat
ada operator ke-1, dia punya dua pilihan, bisa ngerjakan tugas yang ke-1 atau tugas yang kedua. Karena tugas yang ke-1 sudah dikerjakan oleh operator yang ketiga, maka operator yang ke-1 ditugaskan untuk mengerjakan tugas yang kedua. Dan terakhir, operator yang kedua diberi tugas untuk mengerjakan tugas yang ketiga. Dan dari tabel biaya penugasan diperoleh total biaya penugasannya itu sebesar 8. Demikian penjelasan tentang masalah penugasan. Semoga bermanfaat.